Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Sensei dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kevin Ramadhani Pratama, Dharmasena Akmalaji, dan Kolbin Salin Satyadharma, akan membawakan presentasi dengan video tentang omotenasi dan penerapannya di Indonesia. Alasan kami memilih topik ini adalah karena Jepang memiliki suatu filosofi keramah tamahan yang berbeda dari negara lain. Sebuah budaya yang kini sudah mendunia dan diadaptasi oleh berbagai negara dalam beberapa sektor pelayanan. Salah satunya adalah negeri kita, yaitu Indonesia. Kami ingin memfokuskan bahasan kami pada penerapan omotenasi dalam pelayanan transportasi publik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Omotenasi adalah teknik pelayanan dengan menempatkan produsen di pihak konsumen. Selain itu, pelayan juga dilaksanakan dengan hati yang tulus. Omotenasi ini dapat diimplementasikan di berbagai tempat, terutama di hotel dan ryokan. Di dunia modern, omotenasi ini juga bisa dimasukkan ke dalam dunia bisnis, yaitu teknik marketing untuk meningkatkan kepuasan para konsumen. Asal kata omotenasi berasal dari kanji mutsu dan kanji nashi. Ketika dua kanji ini digabung menjadi omotenasi, yang artinya sikap ketika menghadapi tamu dengan cara melayani sebaik-baiknya. Di depan kata omotenasi diberi imbuhan sopan o menjadi omotenasi. Dalam tulisannya Maria Maguchi, Omotenasi, The Japanese Art of Exceptional Experiences, menguraikan bahwa omotenasi yang dapat diterjemahkan sebagai hospitality dalam bahasa Inggris masih dirasa kurang dengan terjemahan hospitality itu, karena dalam omotenasi mengandung nilai-nilai budaya yang di dalamnya yang mencakup bagaimana para tamu atau pelanggan diperlakukan. Omotenasi ini memiliki kaitan dengan Ichigo Ichie. Ichigo Ichie secara harafiah berarti satu waktu, satu pertemuan. Definisinya adalah pertemuan dengan orang lain mungkin hanya akan terjadi satu kali dan tidak akan terulang kembali. Maka sebisa mungkin ditinggalkan kesan yang baik. Ichigo Ichie berasal dari filosofi upacara minum teh atau chanuyu. Pertemuan dalam upacara minum teh belum tentu akan terulang kembali. Mungkin dalam seumur hidup hanya terjadi satu kali. Sehingga tuan rumah dan tamu harus melakukannya dengan tulus. Dari pemikiran tersebut, maka para pekerja di Jepang, terutama para pelayan, akan sebisa mungkin memberikan pelayan yang terbaik kepada pelanggan. Sen no Rikyu, seorang ahli teh yang berturut-turut melayani dua panglima perang di Jepang di era feodal yang sedang bergejolak. Rikyu lahir di Sakai, dekat Osaka, ketika kota itu berkembang sebagai salah satu pelabuhan terpenting untuk perdagangan dengan Cina. Lebih tepatnya dinasti Ming. Lalu ada Ryukyu,
yang sekarang dikenal dengan nama Okinawa, Spanyol, dan Portugal. Keluarga Rikyu menjalankan bisnis gudang dan dia mulai belajar mengenai teh pada usia 17 tahun. Yaitu ketika kotanya kehilangan kemerdekaannya di bawah Oda Nobunaga pada tahun 1568. Lalu Rikyu menjadi ahli teh dari seorang Oda Nobunaga. Setelah Nobunaga digulingkan dalam kudeta pada tahun 1582, Rikyu melanjutkan untuk melayani Toyotomi Hideyoshi, yang akhirnya mengambil alih kuasa semua area feodal pada tahun 1580. Kanoyu sendiri, atau yang dikenal juga sebagai Sado, adalah sebutan untuk upacara minum teh di Jepang. Mungkin banyak orang asing yang bertanya-tanya bagaimana kegiatan minum teh dapat menjadi sebuah upacara dan ritual budaya. Teh pertama kali datang ke Jepang melalui orang-orang Cina sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9. Pada awalnya, teh dianggap sebagai obat. Lalu pada abad ke-12, meminum teh menjadi bagian dari budaya. Pendeta Buddha yang bernama Yosai Zenji dikatakan pernah pergi ke Cina untuk mempelajari bagaimana menanam teh dan melihat bagaimana orang Cina menikmati teh. Setelah kembali ke Jepang, teh menjadi minuman yang sering dinikmati di kuil-kuil Buddhis Zen. Para samurai pun mulai melihat teh sebagai minuman yang dapat dihidangkan untuk tamu-tamu kehormatan. Kemudian para bangsawan yang tinggal di Kyoto pada saat itu menciptakan permainan yang disebut tocha, yaitu permainan menebak nama teh yang dihidangkan dari aroma dan rasanya. Mereka pun tidak segan-segan menjadikan ruangan yang dijadikan tempat acara minum teh sebagai ruangan pesta dengan dekorasi barang-barang mahal dan antik dari Cina, agar suasana minum teh di Cina dapat mereka rasakan. Ketika Kyoto terbakar dalam Perang Onin, kebiasaan meminum teh diambil alih oleh kalangan pedagang dan samurai dari Osaka. Tokoh yang paling berpengaruh dalam kebudayaan minum teh saat itu adalah Senno Rikyu. Pada era Toyotomi Hideyoshi, Senno Rikyu menjadi ahli teh yang menjadikan acara minum teh menjadi sebuah upacara dengan seni tingkat tinggi yang dikenal dengan nama wabicha. Bahkan setelah kematiannya pun, para pengikut Senno Rikyu tetap mengadakan dan mengajarkan wabicha pada generasi penerus. Pada pertengahan abad ke-17, upacara minum teh mulai menyebar ke masyarakat luas. Masyarakat Jepang mulai mengajarkan upacara minum teh di sekolah-sekolah hingga di rumah. Lalu pada abad ke-19, setelah Perang Dunia Kedua, upacara minum teh dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran tata krama untuk perempuan di Jepang. Namun di era sekarang, upacara minum teh bagi masyarakat Jepang adalah saat di mana orang-orang dapat meresapi kenikmatan teh dan merasakan ketenangan dari suasana yang dihadirkan dalam upacara minum teh. Bagi orang Jepang, siapapun dapat mengadakan upacara minum teh. Namun hal terpenting dalam upacara minum teh di Jepang adalah menyajikan keramah tamahan pada tamu yang datang. Dan menyelenggarakan upacara minum teh dapat diartikan sebagai memikirkan segala bentuk kenyamanan untuk tamu dan menjadikan tamu sebagai prioritas utama saat acara berlangsung. Terdapat sebuah penelitian mengenai bagaimana penerapan omotenashi di Indonesia berjudul Exploring the Role of Transportation Demand Omotenashi (TDO) in the City Center Plaza of Batu. Membahas tentang bagaimana penerapan omotenashi di bidang pelayanan transportasi publik yang ada di pusat kota Batu, Jawa Timur. Indonesia mengalami masalah transportasi dan lalu lintas karena adanya ketidakseimbangan antara fasilitas transportasi dan mobilitas masyarakat. Salah satu tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah TDM,
atau Transport Demand Management yang dirancang dengan rencana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan ajakan penggunaan transportasi umum. Lalu salah satu metode yang mereka terapkan yaitu TDO atau Transportation Demand Omotenasi yang berbasis dari konsep omotenasi yang menekankan kepada kekeluargaan, keramahan, kebaikan, dan kehangatan. TDO ini mengacu kepada 3 konsep, yaitu hospitality, familiarity, dan warmth. Aspek yang pertama yaitu hospitality diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, road level of service atau dalam peningkatan kualitas jalan atau kualitas pelayanan jalan. Yang kedua, pedestrian way performance atau dalam peningkatan kualitas jalan untuk pejalan kaki. Yang ketiga yaitu Customer Satisfaction Index atau indeks kepuasan pelanggan. Lalu poin kedua yaitu Familiarity diterapkan ke dalam parking capacity atau kapasitas parkir. Yang kedua Public Transport Passenger Interaction atau interaksi antar penumpang di dalam transportasi publik. Lalu poin ketiga Warmth diterapkan ke dalam regional, sosial, dan historical attraction. Penerapan strategi TDO di City Center Plaza Batu telah dirancang oleh para ahli sebagai berikut. Ada arrangement dan enhancement of pedestrian way atau penyusunan dan peningkatan kualitas dari jalan untuk pejalan kaki. Lalu ada law enforcement atau penegakan hukum atau aturan. Lalu ada improvement of public transportation atau peningkatan kualitas transportasi publik. Dan yang terakhir ada parking management atau pengelolaan sistem parkir. Omotenasi adalah sebuah konsep keramah-tamahan dari Jepang. Dalam omotenasi, klien memberikan pelayanan terbaik tanpa mengharapkan imbalan balik. Omotenasi bermula dari upacara minum teh yang dikenal dengan Chanoyu, yang dipelopori oleh Senorikyo. Nilai-nilai dari Chanoyu lah yang diserap oleh konsep omotenasi. Omotenasi dapat ditemukan di berbagai aspek-aspek kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Walaupun utamanya berlaku di dunia kerja, banyak pekerja yang menerapkan omotenasi, baik itu pekerja Jepang maupun non-Jepang. Konsep omotenasi sudah dikenal secara mengglobal dan dapat diadaptasikan ke dalam sektor pelayanan publik di Indonesia. Dalam hal ini, TDO. Namun, terlepas dari semua ini, pelajaran yang dapat kita ambil dari konsep omotenasi adalah ketulusan dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Jepang membangun budaya ini dari waktu ke waktu. Selain bentuk-bentuk perwujudan yang telah dicontohkan sebelumnya, contoh lain dari manifestasi budaya omotenasi ini tentunya masih banyak lagi yang perlu diketahui agar dapat dipahami bahwa kemajuan teknologi, industri, dan era globalisasi tidak perlu menggerus nilai-nilai kemanusiaan dan keramah-tamahan. Sekian presentasi dari kami. Semoga paparan dari kami bisa memberikan manfaat dan pengetahuan bagi Anda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau tutur kata, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan ketidaksempurnaan datangnya dari diri kami sebagai individu. Terima kasih kepada Ilma Sensei selaku dosen pengampu mata kuliah Ethos
dan pandangan hidup orang Jepang atas bimbingannya selama semester 5 ini. Kepada hadirin sekalian, jaga kesehatan, jaga hati, jaga diri untuk NKRI yang kita cintai. Jangan sampai hilang dari muka bumi ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.